Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Hasan Butan Batubara. NPM saya 24140030 dan dosen pembimbing saya Ibu Nurjannah MPD. Dan mata kuliahnya adalah administrasi di sekolah dasar. Materi pertama adalah peran administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah. Administrasi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sekolah. Administrasi tidak hanya berfokus pada pencatatan atau surat menyurat, tetapi mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh kegiatan sekolah agar berjalan efektif dan efisien. Melalui administrasi yang baik, kepala sekolah dapat mengatur sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, serta program kerja dengan terarah. Guru dan staf administrasi juga terbantu dalam pelaksanaan tugas karena setiap kegiatan sudah terorganisir dengan jelas. Dengan demikian, administrasi pendidikan berfungsi sebagai sistem pengendali yang memastikan seluruh kegiatan sekolah berjalan sesuai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua adalah macam-macam sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Sistem administrasi sekolah mencakup beberapa bidang utama yang saling berhubungan. Yang pertama adalah administrasi kurikulum, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Yang kedua adalah administrasi kesesuaian, mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari penerimaan siswa baru, absensi, pembinaan, hingga kelulusan. Yang ketiga adalah administrasi kepegawaian, berhubungan dengan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk penilaian kinerja, pengembangan profesi, dan kesejahteraan guru. Yang keempat, administrasi keuangan, menjamin pengelolaan dana sekolah secara transparan, efisien, dan akuntabel agar setiap kegiatan memiliki dukungan dana yang cukup. Yang kelima adalah administrasi sarana dan prasarana, mengatur perencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan fasilitas sekolah agar menunjang kegiatan belajar mengajar. Yang keenam adalah administrasi hubungan masyarakat atau humas, menjalin kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Setiap sistem administrasi ini berperan penting dan saling mendukung demi tercapainya tujuan sekolah secara menyeluruh. Yang ketiga adalah proses pengambilan keputusan administrasi pendidikan yang cerdas dan efektif. Keputusan dalam administrasi pendidikan tidak boleh diambil secara tergesa-gesa atau berdasarkan perasaan semata. Diperlukan proses yang sistematis agar hasil keputusan benar-benar bermanfaat bagi sekolah, dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang cerdas dan efektif meliputi dan mengidentifikasi masalah yang muncul di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk memahami akar permasalahan. Dan yang ketiga adalah menganalisis alternatif solusi yang mungkin diambil dan menentukan keputusan yang terbaik berdasarkan data dan pertimbangan bersama. Yang kelima adalah melaksanakan keputusan dengan dukungan seluruh pihak terkait. Yang keenam adalah melakukan evaluasi terhadap keberhasilan keputusan tersebut, dan keputusan yang cerdas harus objektif, rasional, dan mempertimbangkan nilai-nilai etika.
Sedangkan keputusan yang efektif adalah keputusan yang mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja sekolah. Dan yang keempat adalah konsep dasar administrasi pendidikan. Secara umum, administrasi pendidikan diartikan sebagai proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien. Konsep ini mencakup tempat fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan. Perencanaan adalah menentukan arah dan tujuan kegiatan sekolah. Dan satu lagi ada pengorganisasian, membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas. Dan ada pergerakan, yaitu mengarahkan semua pihak agar melaksanakan tugas dengan semangat. Dan ada pengawasan, yaitu memantau, menilai, dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai rencana. Melalui penerapan konsep dasar ini, kegiatan sekolah menjadi lebih teratur, terarah, dan memiliki tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, manfaat sistem administrasi dalam pengelolaan sekolah. Sistem administrasi yang baik memberikan banyak manfaat bagi sekolah, antara lain adalah meningkatkan efisien dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, dan menjamin keteraturan dan kerapian data serta dokumen sekolah, dan mempermudah pengawasan, penilaian, dan evaluasi kinerja sekolah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya, dan membantu kepala sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat, menumbuhkan budaya kerja yang profesional, tertib, dan bertanggung jawab. Dengan sistem administrasi yang tertata baik, sekolah akan mampu berkembang menjadi lembaga pendidik yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.